Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Sholat yang disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Dengan harapan yang besar, mudah-mudahan sholat yang barusan kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga berdoa memohon agar supaya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar di dalam kerugian. Kaum muslimin, menyia-nyiakan waktu disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang merugi. Lantas bagaimana dengan orang yang menyia-nyiakan waktu pada waktu yang utama? Apalagi mereka menyia-nyiakan waktu pada waktu yang paling utama. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa menjadikan satu waktu itu memiliki keutamaan. Sebagaimana Allah juga menjadikan di dalam Al-Quran yang utama ada ayat yang paling utama. Quran keseluruhan itu utama. Kemudian di dalamnya ada surat yang utama seperti Al-Fatihah. Lantas di dalamnya ada ayat yang paling utama
seperti ayat kursi. Begitu juga Allah menjadikan waktu itu memiliki keutamaan. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ini menunjukkan waktu Ramadan adalah waktu yang paling utama. Maka siapapun yang menyia-nyiakan waktunya di bulan yang utama ini, maka dia sangat-sangat merugi. Maka kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah seandainya yang akan datang Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab itu merupakan ni'matun azimatun, nikmat yang besar. Ulama mengatakan fa inna man adraka syahra Ramadan wa makkanahu Allahu minal intifa'i bihi faqad an'amallahu alaihi ni'matan azimatan la ya'dilu syai'. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesempatan untuk dapat mengambil manfaat dari bulan Ramadan, maka sungguh Allah telah memberikan kepadanya nikmat yang besar yang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita agar kita mampu betul-betul beramal solih selama di bulan Ramadan yang sudah di pelupuk mata ini. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, maka supaya Ramadan betul-betul kita dapat bersemangat dan kita senantiasa dalam keadaan bergairah menjalankan ibadah di dalamnya, selain kita wajib mengilmui, mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, keutamaan berpuasa di dalamnya, keutamaan beramal soleh di dalamnya, kita juga memerlukan nutrisi, suplemen, ya. Baik itu suplemen untuk fisik kita, seperti makanan yang bergizi, minuman yang menyehatkan, ya. Dan juga kita memerlukan suplemen dari dalam ruh kita, dari dalam jiwa kita. Kita memerlukan, ya, kekuatan dari dalam hati kita. Sebab apa kaum muslimin? Yang menjadikan seseorang itu mudah tidaknya beramal soleh adalah kondisi hatinya. Coba kita lihat betapa banyak orang yang sehat, kuat, mapan, ekonomi juga luar biasa, waktu ada, tetapi tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban. Banyak yang lebih sehat daripada jenengan, lebih kuat fisiknya daripada jenengan, bahkan lebih muda, lebih energik daripada jenengan. Dia semangat dalam aktivitas dunia, bal-balan, masuk hutan-hutanan, kuat. Ya, bahkan apalagi semuanya dia mampu melakukan. Selain waktu juga memiliki. Namun ketika dihadapkan dengan ketaatan, dia tidak mampu. Dia tidak sanggup menghadirinya. Maka wajar ketika ulama mengatakan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa seruan ini diserukan di waktu salat subuh? Yang mana seruan ini dikatakan khairum minan naum, lebih baik daripada tidur, ya, karena kaum muslimin yang berbahagia. Ya, sebentar. Inggih. Tidur itu adalah urusan dunia.
Sedangkan sholat itu urusan akhirat. Dari berbagai sisi, dari berbagai aspek, maka akhirat itu jelas lebih utama daripada dunia. Akhirat lebih utama daripada dunia. Maka dikatakan di sini as-salatu khairum minan naum. Ya. Li'anna nauma istijabah linida'i nafas. Karena tidur itu memenuhi seruan nafsu. Was-shalah istijabah linida'illahi ta'ala. Sedangkan salat itu memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat itu khairum minan naum li'anna naum maut. Was-shalah hayat. Karena tidur itu adalah kematian. Sedangkan salat adalah kehidupan. Li'anna naum rahatun lil badan. Karena tidur itu istirahat bagi badan, was-shalah rahatun lirruh. Sedangkan salat itu lebih baik daripada tidur karena salat adalah ruh, menghidupkan ruh. Ya. Hiya khairum minan naum li'anal mu'min wal kafir yashtarikani fin naum. Yarhamukallah. Kenapa salat lebih baik daripada tidur? Karena tidur orang mukmin, orang kafir sama. Mereka juga tidur, bersekutu di sini. Was-shalah la yusalliha illal mu'min. Sedangkan salat tidak melaksanakannya kecuali orang beriman. Ya, kecuali orang beriman. Ya, sehingga kata ulama, ma'ajmalal fajr, betapa indahnya waktu fajar itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu subuh di dalamnya ada salat yang wajib karena Allah ingin menjadikan kita senantiasa berada di dalam jaminan Allah, di dalam perlindungan Allah. Ya. Bahkan salat sunnahnya, qobliyah subuhnya khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sedangkan bacaannya, bacaan salat subuh tadi yang dibaca oleh imam itu masyhud, disaksikan oleh para malaikat. Allah berfirman, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Maka kaum muslimin bersyukur kepada Allah, Anda yang ditakdirkan saat ini mampu untuk bangun, bersujud, berjamaah di masjid menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar. Betapa banyak saudara kita yang sudah pergi meninggalkan kita. Mereka berharap berjumpa dengan bulan Ramadan, namun ternyata Allah tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka kaum muslimin, di antara nutrisi hati agar kita semangat menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah, yang insyaallah mulai Ramadan, jika Allah takdirkan, setiap akan kajian akan kita sampaikan a'malul qulub, amalan-amalan hati, seperti ikhlas, tafakkur, roja, khauf, tawakal, takwa, muhasabah, dan seterusnya. Insyaallah akan kita kupas setiap hendak kajian tafsir selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita dapat menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, dan dimudahkan untuk mengerjakan berbagai amal solih dan diberi kekuatan, kesabaran untuk menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Selain itu kaum muslimin, kita juga memerlukan tips atau kiat-kiat supaya kita lebih dapat dan mampu mengoptimalkan kebersamaan kita dengan bulan Ramadan. Maka di kajian ini kita tidak menyampaikan tentang pembatal-pembatal puasa, karena kita sudah hafal pembatal puasa.
perkara yang dimakruhkan ketika puasa. Namun kita ingin menyampaikan kiat-kiat bagaimana supaya 24 jam di bulan Ramadan itu kita dapat menjalankan amalan-amalan yang betul-betul bermanfaat bagi akhirat kita. Yang pertama, bangun tidur. Bangun tidur untuk makan sahur dengan segera berzikir, berwudu, dan sholat. Maka dengan melakukan seperti ini akan lepas 3 ikatan setan ketika kita tidur. Ini yang pertama. Jadi nanti sebelum sahur kita bangun. Ketika bangun kita segera baca zikir, bangun tidur. Lantas kita berwudu. Lantas kita sholat ringan, ya paling enggak 2 rakaat ya misalnya, ya, supaya lepas ya, ikatan setan tersebut. Nah, ibu-ibu juga demikian, yang menyiapkan santapan sahur, upayakan sunnah ini jangan ditinggalkan. Dasarnya mana? Dasarnya hadis Al-Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 776 dari sahabat Abu Hurairah, aqidas syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalasa uqad. Setan itu membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang, di tengkuk anak cucu Adam. Ya, di tengkuk anak cucu Adam. Thalasa uqad, 3 ikatan. Ketika dia tidur, yabribu kulla uqdatin alaika lailun tawil farkut. Fa in istaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdatun. Fa in tawaddaa in hallat uqdatun. Wa in shalla in hallat uqdatun. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Ada air putih? Gak ada air minum. Kok agak kering tenggorokan saya. Jadi ketika jenengan tidur itu, setan membuat 3 ikatan. Membuat 3 ikatan. Sambil mengatakan malam masih panjang, turwa meneh. Nah, tidur lagi. Dibisikkan di telinga kita, tenang. Jam 2:30 babuk mana? Begitu. Nah, itu bisikan setan, Pak. Itu bisikan setan kepada kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in istaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika dia bangun tidur, berzikir kepada Allah, lepas 1 ikatan. Wa in tawaddoa in hallat uqdah. Lalu dia berwudu, lepas 2 ikatan. Wa in shalla in hallat uqdah. Kalau dia sholat, lepas 3 ikatan. Lantas fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Ketika dia bangun tidur, ketika dia memasuki waktu subuh, maka jiwanya semangat. Semangat dia. Ya, sehingga menghadapi hari baru itu dengan penuh ya aktivitas yang luar biasa. Enggak males, enggak ngelentru, enggak loyo jiwanya. Ya, walaupun fisiknya lemah, kurus ya, atau mungkin cacat, tapi ternyata mampu datang ke masjid, mampu ya mengikuti kajian, mampu Masya Allah menjalankan puasa. Ini penting. Sebab kemarin sudah kita sampaikan kan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Di antara makna ihtisab itu adalah dia menjalankan puasa dengan mengharapkan pahala dari Allah, dan dia menjalankan puasa dengan tibun nafs, dengan jiwa yang lapang, dengan jiwa yang nyaman, gembira. Jadi puasa itu gembira. Ya, jadi bagi orang beriman ibadah itu merupakan ya, hayatur ruh, kehidupan bagi ruh. Enggak loyo, enggak merasa mustasqil lisoim. Wah,
Poso meneh apa teh? Gak songin, enggak. Itu bukan ihtisab namanya. Begitu juga sholat malamnya. Barang siapa yang sholat malam dengan iman dan ihtisab. Begitu juga sholat Lailatul Qadarnya. Barang siapa yang sholat Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah. Wa illa, kalau Anda tidak melakukan tip ini, asbaha khabithan nafsi kaslan, jenengan akan memasuki hari baru dalam keadaan jiwanya males, lemes, ya, nggak ada semangat. Baca Quran males, zikir males, sholat sunnah males. Nah, ini awalnya dari sini. Ini tip pertama Ramadan besok yang bisa Anda lakukan ketika bangun tidur. Tip kedua, yang kedua, melakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 atau 4 rakaat. Lalu bagi yang belum ikut witir, bisa sholat witir. Yang sudah witir cukup, gak boleh 2 witir dalam satu malam. Ya, nah, jadi ada istilah sholat malam, sholatul lail, ada qiyamul lail, ada sholat tarawih, ada sholat tahajud. Kalau qiyamul lail itu bentuk umum menghidupkan malam, baik dengan baca Quran, belajar, baca kitab, ya, atau sholat sunnah, ya, yang waktunya mulai pada sholat isya sampai subuh, itu namanya qiyamul lail. Maka Anda yang baca Quran pada subuh, itu juga dikatakan qiyamul lail. Ya. Anda yang membaca kitab, belajar di malam itu juga dikatakan qiyamul lail. Nah, ada yang sholat sunnah mutlak, ya, sebanyak-banyaknya rokaatnya misalnya, itu juga dikatakan qiyamul lail. Kalau sholat tahajud itu istilah bagi sholat malam dengan syarat tidur dulu. Sebagaimana arti tahajud dari kata hajjada, artinya tidur malam. Jadi tidur dulu walaupun sebentar, bangun. Nah, sholat setelah tidur itu namanya sholat tahajud. Kalau tarawih itu sholat malam yang dilaksanakan di malam Ramadan. Dinamakan tarawih karena Nabi setiap 4 rakaat duduk istirahat. Karena sholat Nabi itu panjang. Nah, kalau sholat kita kan pendek, ya. Nah, kalau Nabi kan panjang, ya, sehingga Nabi setiap 4 rakaat duduk agak lama, ya, istirahat, ya. Baru setelah itu bangkit, ya. Nah, itu namanya sholat tarawih. Nah, kalau sholatul lail itu sholat yang umum. Jadi silakan Anda sholat sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga kesimpulannya sholat tahajud di malam Ramadan walaupun sudah sholat tarawih dibolehkan, diizinkan. Nah, bagaimana yang sudah witir? Katanya witir sebagai penutup bagi sholat malam. Taib. Ada hadis yang lain yang menyebutkan Nabi pernah sholat lagi setelah witir. Sehingga kesimpulannya boleh. Yang malam sudah witir sama imam, kemudian, ya, dia sholat lagi, boleh. Nah, begitu. Gimana? Sudah, yang penting witirnya jangan nambah, ya. Cukup sama imam witirnya. Nah. Lalu bolehkah kita mutus, Ustaz? Kita sudah sholat bersama imam, waktu witir kita ya gak ikut, kita keluar disimpan buat nanti misalnya. Gak boleh. Kenapa? Anda gak dapat keutamaan sholat bersama imam. Maka sempurnakan bersama imam. Nah, supaya dapat hadis orang yang sholat bersama imam sampai selesai mendapat pahala seperti sholat malam semalam suntuk. Nah, begitu. Amalan ketiga, setelah sholat, kalau ada waktu menjelang sahur, berbanyak berdoa sesuai dengan hajat jenengan. Karena waktu sahur atau sepertiga malam terakhir itu adalah waktu terkabulnya doa. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari nomor 1145, Muslim nomor 758.
Dari sahabat Abu Hurairah, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah setiap malam itu turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya. Kapan turun ke langit dunia? Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Itu waktu sahur. Yaqul, Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Barang siapa yang berdoa kepadaku tak kabulkan. May yas'aluni fa u'tiyahu. Barang siapa yang minta kepadaku tak kasih, kata Allah, tak wae. Wa may yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Ini amalan yang ketiga. Yang keempat, ini bisa diamalkan nanti ya. Yang keempat, melakukan persiapan untuk makan sahur. Ya, ini pahalanya juga besar. Jadi kaum ibu yang menyiapkan sahur itu pahalanya besar. Karena membantu keluarga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain makan sahur itu kan sunnah muakkadah. Sahur itu sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan, yang Nabi nggak pernah meninggalkan. Makanya kata Rasul dalam hadis Al-Bukhari 1923, Muslim 1095, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bentuknya perintah. Tasahharu, makan sahurlah kalian. Berarti menunjukkan apa? Penekanan. Fa inna fis sahur barakah. Karena sesungguhnya di dalam makan sahur terdapat barokah. Dalam hadis yang lain, ya, sahurlah kalian walaupun jar'ah min ma', seteguk air. Jadi walaupun cuma gelek sahur. Selain sunnah, Anda juga didoakan malaikat. Anda juga mendapat pahala menyelisih Yahudi Nasrani. Sebab ahli kitab ketika puasa mereka tidak makan sahur. Kemudian mereka mengakhirkan berbuka. Maka kita disunnahkan makan sahur, disunnahkan menyegerakan berbuka. Jadi tiang ahli kitab zaman Rumiyin itu ketika puasa mereka kalau mau berbuka nunggu bintang bertebaran di langit. Artinya malam. Jadi kalau sudah bintang nampak banyak di langit baru mereka makan buka dan gak sahur. Nah itu puasanya ahli kitab zaman dahulu. Nah begitu. Jadi kaum muslimin jangan tinggalkan waktu sahur. Kemudian amalan yang keempat, tips yang keempat yang bisa jenengan lakukan nanti sambil menunggu adzan subuh, perbanyak istighfar atau membaca Quran. Sebab dalam surah Ali Imran ayat 17 Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang beristighfar meminta ampun di waktu sahur. Jadi televisi matikan. Sebab itu acaranya tidak mendidik menurut saya. Ya, biasanya di waktu itu ada lawak-lawak gitu nih ya. Komedian, guyonan, itu mengeraskan hati. Jangan sampai ketika sahur menghidupkan televisi. Itu bisa melalaikan kita dari berzikir, ya, dari berdoa. Ini waktu mustajab soalnya. Waktu mustajab, ya, waktu Allah turun ke langit dunia. Maka matikan televisi supaya tidak lalai hati kita. Eman-eman ini waktu yang mustajab. Tadi sudah kita katakan di awal, wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Boleh saja. Cuma lebih diutamakan memperbanyak istighfar. Kajian nanti pada subuh aja sambil nunggu sholat syuruk. Begitu. Karena ini waktu memang untuk kita memperbanyak istighfar. Nah begitu. Boleh saja. Nah, dapat pahala juga kalau niatnya betul-betul menuntut ilmu. Tapi biasanya saya sering dengar pengalaman dari teman-teman. Kalau mendengarkan kajian biasanya ngantuk ya. Ngantuk biasanya. Itu biasanya. Tapi kalau lihat lawak nggak ngantuk. Tapi kalau dengarkan pengajian di televisi, di radio biasanya teman-teman cerita itu bablas biasanya. Apalagi mari sahur kan sedang warga ya.
Leye-leye bablas. Itu biasanya, katanya begitu, karena saya nggak pernah mengalami. Nah, iya, tiap orang nggak sama. Kita bicara umumnya. Tergantung ke niat. Walaupun yang disampaikan enak, tapi kalau nggak ada niat ngaji, cuma ngisi waktu kosong, biar ngenteni subuh, biasanya kesirep bablas. Nah, gitu. Karena setan paling pinter, Pak. Makanya orang tidur menjelang azan itu nikmat, Pak, tidurnya. Kayak enak itu, kenapa? Setan bantu ngipiti kan. Itu banyak pengalaman itu banyak. Dur kurang 5 menit, esek turun sebentar. Biasanya bablas gitu kan. Oh enak tuh, tapi kok bar salat kon turu wangel biasanya. Ini kita bicara umumnya. Kemudian sempatkan membaca Quran, selain istighfar yang banyak, sempatkan baca Al-Quran. Ya. Sebagaimana dalam hadis, ya. An Anas bin Malik, rawahu Al-Bukhari, ya, nomor 1134 dan Muslim 1097. Dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Jadi keduanya sahabat Anas, sahabat ya, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma makan sahur keduanya. Keduanya makan sahur. Falamma faragha min sahurihima, ketika keduanya selesai dari makan sahurnya, qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati fashollah. Lantas Nabi berdiri untuk sholat. Qulna li Anas, lalu kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fis sholah. Berapa lama jarak antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh? Kemudian kata Anas, qaqadri ma yaqra'ur rajul khamsina ayah. Jarak makan sahur Nabi dengan sholat subuh sekitar seseorang membaca 50 ayat. Kalimat membaca 50 ayat ini, kata ulama, ini dianjurkan selain kita memperbanyak istighfar, sempatkan membaca Al-Quran, begitu katanya. Bagi mereka yang sudah selesai sahur lebih awal. Kira-kira membaca 50 ayat ini berapa menit, Pak? Berapa? 10. Ya, antara 10 atau 15 menit ya, nggak sampai ya. Sampai. Artinya lebih dekat dengan waktu subuh, maka itu lebih utama. Lebih utama. Amalan yang keenam yang bisa jenengan lakukan besok Ramadan, waktu makan sahur berakhir ketika adzan subuh berkumandang. Maksudnya waktu fajar. Maksudnya waktu fajar. Dalilnya surat Al-Baqarah 187. Kalau zaman Nabi itu ketika Ramadan ada 2 muadzin. Satu Bilal bin Rabah, dia azan membangunkan orang makan sahur sekitar 30 menit sebelum subuh azan. Ya, itu Bilal. Ya. Kemudian yang kedua Abdullah ibnu Umi Maktum, dia azan itu salat subuh. Jadi itu sunnah, Pak. Seandainya masjid kita ini mau melaksanakan sunnah ini, jadi disampaikan ke jamaah dulu, di masyarakat disampaikan biar nggak kaget nanti. Nanti dituduh masjid, wah ini masjid sesat ini, masuk adzannya loro. Enggak. Jadi Bilal itu adzan untuk membangunkan orang sholat tahajud dan makan sahur. Adzan awal namanya. Iya. Idealnya Ramadan, tapi biasanya di luar Ramadan Bilal juga mengumandangkan. Nah, cuma untuk kita nggak apa-apa lah khusus Ramadan saja, karena masyarakat kita belum terbiasa. Yang kedua, Abdullah bin Umi Maktum itu azan sholat subuh. Nah, zaman dulu enak, ya. Kan dulu belum ada alarm ya. Jadi kalau Bilal azan, oh berarti sudah boleh makan sahur, masih boleh sahur. Kalau Bilal Abdullah yang azan, nanti berarti sudah waktu sholat subuh. Nah, amalan ketujuh, bagi yang junub di waktu itu, malamnya junub ya, waktu sahur itu masih junub, maka dianjurkan segera mandi wajib. Walaupun dibolehkan masuk subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa boleh. Ya. Jadi dia sahur dalam keadaan junub, terus masuk subuh ternyata masih junub, itu boleh. Nanti segera mandi lalu sholat
subuh berjamaah. Termasuk juga boleh ya masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi haid, belum mandi suci dari haid. Misalnya ada ibu-ibu yang haid malamnya suci jam 4 misalnya, api atus adem misalnya. Ternyata sampai subuh belum sempat mandi, lalu masuk subuh, berarti dia sudah niat puasa ya karena sudah makan sahur misalnya dan belum mandi, itu boleh. Nanti segera mandi lalu sholat subuh. Dasarnya mana? Hadis Muslim nomor 1109 dari Aisyah, qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajru fi Ramadan wa huwa junub min ghairi hulum fayaghtasilu wa yasum. Rasulullah nanti pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena ihtilam atau mimpi basah. Kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa. Nah, jadi boleh memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Dan ini diperkuat dengan surah Al-Baqarah 187. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Ini amalan bangun tidur sampai subuh. Sekarang amalan di waktu subuh. Nah, apa saja yang perlu jenengan lakukan di waktu subuh? Yang pertama, ketika mendengar azan subuh disunnahkan melakukan 5 amalan. Jadi ketika ada azan subuh, Anda disunnahkan melakukan 5 amalan. Dan ini juga di luar Ramadan ya. 1, mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Artinya menjawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Anda ikuti Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, dan tentunya ini akan dapat sempurna dilaksanakan ketika dia sudah ada di masjid sebelum azan. Nah, ini termasuk kata ulama, termasuk ta'zimus shalah. Di antara bentuk mengagungkan sholat sudah berada di masjid sebelum azan, itu diutamakan ya, diutamakan. Kecuali Anda punya kebiasaan sholat sunnah di rumah misalnya. Kayak Nabi itu kan rumahnya mepet masjid ya. Jadi Nabi itu sholat sunnahnya di rumah baru ke masjid ya, begitu. Ini yang pertama. Jawab azan, jangan lupa jawab azan. Bagaimana kalau masjidnya banyak? Kita jawab yang mana Ustaz? Nanti kalau kayak di desa kita kan kadang azannya nggak bareng ya. Kadang ini azan terus berikutnya nyusul kedua, ketiga, keempat ya. Maka hukum yang pertama Anda jawab itu yang Anda diwajibkan menjawab ya. Misalnya masjid sini yang Anda dengarkan pertama, itu selesaikan di sini selesai. Sisanya tidak diwajibkan. Nah begitu. Nanti kalau sampai mewajibkan nggak sempat ibadah. Nah kenapa? Nanti masjid sini adzan selesai, masjid sebelah baru adzan, masjid sebelah baru adzan. Nah begitu seterusnya. Maka diutamakan yang pertama. Sama seperti ketika ada undangan, ada 3-4 undangan, maka datangi yang pertama datang. Nah, yang pertama datang itu yang diutamakan. Nah begitu. Tentunya juga lihat undangannya itu bentuknya apa. Ya, kalau ada undangan yang wajib sama undangan yang sunnah, maka utamakan yang wajib, kan begitu. Kemudian kaum muslimin setelah menjawab adzan bersolawat kepada Nabi setelah mendengar adzan. Ya, bisa solawat Ibrahimiyah atau solawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah begitu ya. Atau yang panjang seperti dalam tasyahud ya, sampai innaka hamidum majid. Amalan ketiga, minta kepada Allah untuk Rasulullah wasilah. Itu membaca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Tambahan seterusnya belum ada dalilnya. Yang keempat, membaca syahadat. Membaca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu setelah itu antara adzan iqamah jenengan perbanyak doa sesuai dengan hajat kebutuhan jenengan. Karena setiap orang enggak sama hajatnya. Ada yang terlilit hutang, bentang lunas hutangi, ono sing anake gering, bentang sehat.
atau mungkin biar panennya melimpah dan sebagainya. Nah, ini kesempatan perbanyak berdoa di antara azan dan iqamah. Waktunya mustajab, dikabulkan. Adapun keutamaan doa setelah azan, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya hadis Muslim 384. Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Ketika kalian mendengar muadzin azan, ucapkan seperti ucapan muadzin. Summa shallu alayya, lalu bersolawatlah kepadaku, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa bersalawat untukku 1 kali, Allah balas 10 kali. Summa sallallahu liyal wasilah, lalu mintalah wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah, wasilah itu adalah tempat tertinggi di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak diberikan, diperuntukkan kecuali bagi hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap itu adalah aku, kata Rasul. Faman sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang memintakan wasilah untukku di surga, halat lahu syafa'atu, dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ini jangan tinggalkan kaum muslimin. Jangan tinggalkan. Nah, kemudian dasar yang bersyahadat tadi adalah hadis Muslim nomor 386. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambuh. Barang siapa mengucapkan setelah azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah atau wa bil islami dina, maka ghufira lahu dzambuh, diampuni dosanya. Masya Allah, diampuni dosanya. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu an pernah bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Jadi kata sahabat ini, ya Rasulullah, enak tukang adzan, pahalanya akeh. Sebab sebanyak orang jamaah, sebanyak itu pula pahalanya. Jadi dapat pahala besar tukang adzan itu. Makanya nanti di akhirat tukang adzan itu lehernya yang paling panjang. Motot itu. Wow. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, betul-betul panjang lehernya sehingga kelihatan semua, iki sing gulune dawa tukang adzan ya. Yang kedua, maknanya pahalane wakeh gitu kan ya. Qul kama yaqulun fa idza intahaita fasalatu toh, kata Rasul. Ucapkan sebagaimana yang disebutkan oleh muadzin, kamu juga dapat nanti pahalanya. Jadi ketika muadzin azan, tirukan. Nah, maka kamu juga dapat pahalanya. Terus setelah itu, setelah selesai azan, berdoalah fasal, mintalah kepada Allah, toh maka akan diijabahi, dikabulkan. Masya Allah ya. Nah, inilah 5 amalan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jala'ul Afham, 5 amalan yang bisa diamalkan sehari semalam ketika azan. Kemudian yang ke-9, tadi kan sholat subuh kan, sudah dengar azan, banyak doa, lalu setelah itu melaksanakan sholat qobliyah subuh. Berapa? 2 rakaat. Nah, dan pahalanya Masya Allah ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim 725. Dari Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajri. Rawahu al-Bukhari nomor 1169 dan Muslim 724. Artinya, tidak ada salat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian, ta'ahud, betul-betul menjaga, nggak ditinggalkan, walaupun safar. Jadi walaupun Nabi safar itu 2 qobliyah ini nggak ditinggalkan. Qobliyah subuh 2 rakaat nggak ditinggalkan. Nggak ditinggalkan. Masya Allah, saking apa? Saking pentingnya sholat ini untuk dilestarikan, dihidupkan. Sehingga hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah.
Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat subuh, yakni qabliyah subuh, lebih aku sukai daripada dunia semuanya. Masya Allah ya. Nah, bacanya apa? Nabi biasanya dalam hadis At-Tirmidzi nomor 417 dan Ibnu Majah biasanya membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kalau nggak hafal bagaimana Ustaz? Ya baca yang hafal. Ya, Al-Fatihah itu nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Hafalnya juga Al-Fatihah, misalnya ada mu'allaf ya sudah Al-Fatihah. Kalau nggak bisa Al-Fatihah ya yang bisa apa? Misalnya subhanallah subhanallah. Nah begitu. Sambil nanti ada i'tikad baik untuk belajar. Setelah qabliyah subuh ya lalu Anda supaya memperhatikan sholat sunnah rawatib yang lain. Jadi selain menjaga qabliyah subuh, upayakan rawatib yang lain itu diperhatikan. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim nomor 728, man shalla isnatai asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib sehari semalam sebanyak 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya istana di surga, rumah di surga. Dalam hadis yang lain At-Tirmidzi 414, man sabaro ala sintai asyrata rakaatan minas sunnah, barang siapa yang merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari dan malam, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. 12 rakaat tersebut adalah arba rakaat qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'da, 2 rakaat setelahnya, wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakaataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Naam, eman-eman ya, ini Ramadan kesempatan. Kemudian yang berikutnya, laksanakan sholat subuh berjamaah dan upayakan mendapat takbir imam, takbiratul ihramnya imam, upayakan. Ini menunjukkan apa? Usahakan soft terdepan jangan masbuk kalau bisa. Jadi upayakan Anda khususnya bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan tentunya. Nah, adapun wanita boleh memilih, boleh sholat berjamaah di masjid ikut para laki-laki, para suami, juga boleh sholat di rumahnya. Nah, dan dianjurkan datang ke masjid kalau di masjid ada ilmu, ada majelis ilmu dianjurkan. Nah, kemudian amalan berikutnya yang harus dilakukan adalah di antara setelah sholat sunnah fajar, antara adzan iqamah itu perbanyak berdoa, atau kalau sudah capek berdoa, misalnya masjidnya itu waktunya lama. Kalau masjid kita berapa menit ini? Enggak lama kayaknya. Kalau di Al-Ikhlas itu 15 menit. Jarak antara adzan iqamah 15 menit. Sehingga waktu itu kan masih ada waktu mungkin ada yang doa capek kentean stok untuk ngopo meneh akhirnya maca Quran misalnya. Boleh, dengan syarat jangan keras-keras. Dikhawatirkan mengganggu saudara kita sedang sholat sunnah. Nah begitu. Sebab Nabi melarang itu. Kemudian setelah sholat subuh disunnahkan berdiam di masjid. Untuk yang nggak punya uzur diam di masjid, berzikir, membaca Quran, membaca zikir pagi petang, atau mendengarkan majelis ilmu sampai syuruk matahari naik kira-kira 10 atau 15 menit dari terbitnya. Sabar dulu seperti ini, kita duduk dengarkan majelis ilmu sambil menunggu sholat isyraq. Sebab apa? Pahalanya sempurna, disebutkan dalam hadis Abu Dawud nomor 5088, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tirmidzi 3388, Ibnu Majah 3388, sama dengan At-Tirmidzi. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu fi sabahin kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dan setiap
petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Salasa marrat, 3 kali. Illa lam yadurruhu syai', melainkan tidak ada yang membahayakan dirinya apapun. Nah, akan dijaga oleh Allah. Begitu juga dalam hadis yang lain ya disebutkan tentang keutamaan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Lalu ada pengalaman dari sahabat Aban bin Utsman. Beliau menderita lumpuh. Aban bin Utsman. Lantas ada seseorang yang mendengar hadis dari Aban, lalu memperhatikan dirinya. Ya, dari Aban bin Utsman ya. Malaka tangzuru ilayya, ketika Aban sakit lumpuh, stroke lah. Kenapa engkau terus memperhatikan diriku? Nyapa kok ngawasi aku wae? Ya. Wallah, demi Allah, maka dzabtu ala Utsman. Aku tidaklah mendustakan hadis Utsman. Ya. Wala kadzaba Utsman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Enggak mungkinlah Utsman yang menyampaikan hadis Nabi itu bohong. Yaitu tentang keutamaan raditu billahi rabba. Walakinnal yaum, tetapi saat ini alladzi asobani fihi ma asobani ghatibtu fanasitu an kaakulaha. Tapi hari ini terjadi apa yang sudah terjadi. Aku sedang marah. Jadi ceritanya Aban ini sudah hafal doa ini. Dia biasa mengamalkan doa ini. Ternyata suatu hari Aban itu marah, emosi. Karena marah lupa membaca zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Akhirnya apa? Dia kena lumpuh besoknya. Kena stroke. Ya. Masya Allah ya. Jadi ya sebagai bentuk ya, keyakinan kita. Maka yakinlah. Ada juga kasus ya. Ada rumah terbakar di Jakarta. Semua deretan rumah kobong kabeh. Ada satu rumah enggak terbakar. Ketika dia di masjid ditanya, "Pak, omamu kobongan?" "Enggak." "Loh, omamu kobongan?" "Enggak." "Anda kok yakin omanya gak kobongan?" "Ya kan saya sudah membaca zikir. Dan Allah menjamin barang siapa membaca zikir ini gak akan membahayakan." Ya, jadi ceritanya dia berangkat ke masjid sore hari itu baca zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pas dia pulang, rumah tetangga habis kabeh, rumah dia utuh, gak tersentuh api. Masya Allah. Dan ini perlu keyakinan, Pak. Ini perlu keyakinan. Jadi keutamaan salat syuruk disebutkan dalam hadis Anas riwayat At-Tirmidzi nomor 586, man shallal ghadat fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka ia seperti mendapatkan pahala haji dan umroh. Sempurna. Nah, itu dulu aktivitas setelah sholat subuh. Adapun aktivitas pagi sampai duhur, insya Allah nanti kita cicil ketika di kajian yang akan datang. Makatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, dan mendapatkan taufik dapat beramal solih selama di bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberikan karunia rizki kepada kita agar kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizzuqna husnul khitam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa meminta surga 3 kali, berlindung dari neraka 3 kali, maka surga pun meminta kepada Allah
agar orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu? Masih ada waktu? Sudah, cekap ya? Oh, ada pertanyaan? Oke, silakan. Sholat? Masbuk? Nah, dalam hadis itu Nabi menyebutkan sholat jamaah itu ada yang berpahala 21 derajat, 23 derajat, 25 derajat, 27 derajat, 29 derajat. Ada kan hadisnya? Ada hadisnya seperti itu. Ketika ulama ditanya, "Loh kok bisa hadisnya beda-beda ini?" Nah, karena orang berjamaah itu nggak mesti mendapatkan kondisinya. Kadang ada yang masbuk, kadang sempurna dari awal. Nah, jelas orang yang mendapatkan takbirnya imam itu dapat nilai plus, Pak. Dapat plus-plus gitu kan ya. Beda dengan orang yang masbuk. Nah, tentunya pahalanya jauh berbeda. Nah, oleh karena itu jawabannya jelas beda pahalanya. Nah, beda. Ya. Kalau yang mendapatkan takbirnya imam itu dia mendapat pahala sholat jamaah yang paling sempurna. Pahala jamaah yang paling sempurna, ya. Dan juga mendapatkan doa, sholawat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke. Oke. Iya. Ya, saya bacakan dulu. Okay. Ini ada hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula. Nah, ini perhatikan ya. Kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa melaksanakan sholat karena Allah, ingat niatnya karena Allah, selama 40 hari secara berjamaah, ia tidak luput dari takbir yang pertama, takbiratul ihram imam, maka ia dicatat terbebas dari dua perkara, yaitu bara'atun minan nar, termasuk orang yang dibebaskan dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan orang yang dibebaskan dari sifat kemunafikan. Masya Allah. Di sini sahih ya, riwayat At-Tirmidzi nomor 241. Hadis ini menjelaskan apa? Menjelaskan besarnya keutamaan pahala yang didapatkan mereka yang senantiasa menjaga takbiratul ihram, yaitu takbir bersama imam. Nah, begitu. Ya, tergantung niatnya masing-masing yang pertama, ya. Yang kedua, jelas imam itu mendapat pahalanya ya, yang jamaah juga kan begitu. Karena imam sebagai pemimpinnya. Nah, tapi tetap semuanya kalau niatnya itu yang paling ikhlas itu yang paling besar pahalanya. Kalau imam juga nggak ikhlas juga nggak dapat apa-apa kan begitu. Makanya besok insya Allah ya, kalau Allah takdirkan besok kan kajian lagi Pak ya. Ya. Kita akan sampaikan fikih ikhlas dulu. Jadi untuk amalan hati itu kita awali dengan fikih ikhlas. Nanti akan kita bahas ya, mulai dari definisinya, kemudian buah atau faedahnya, kemudian kapan kita boleh menampakkan amal, kapan menyembunyikan amal, dan kita kasih contoh-contoh tentang orang yang ikhlas misalnya. Dan insya Allah seperti itu, supaya nanti semakin kita menjaga keikhlasan diri kita. Oke, silakan. Imam. Ada yang paham fikih sholat, Okay. Tapi dulu yang nggak paham. Itu bagaimana Ustaz? Imamnya ada jamaah yang paham. Okay. Tetapi nyuruh maju imam yang gitu. Paham. Jadi supaya ini ada kebaikan sama-sama. Nah, masya Allah. Dalam Islam itu ada syarat-syarat menjadi imam, ya.
syarat-syarat menjadi imam. Rasul sudah menyebutkan hadisnya, di antara syarat-syarat menjadi imam yang ideal, karena nanti ada kasus nggak ideal ya, karena ada tempat tertentu yang di situ nggak ditemukan syarat-syarat ini, tapi kalau nggak jamaah nanti bubar masjidnya. Nah, kita lihat yang ideal dulu. Yang ideal, yang pertama Nabi mengatakan al-imam dhamin. Imam itu sebagai penjamin. Artinya jika dia bisa memimpin sholat dengan baik, maka baginya dan para makmum pahala yang sempurna. Tetapi jika imam ada kesalahan, maka kesalahan tersebut ditanggung oleh imam sendiri dan makmum dapat pahala sempurna. Maka tadi saya katakan bisa jadi pahala makmum lebih banyak dari imam karena imamnya salah ya. Akhirnya nanggung imam. Nah, imam itu berat bebannya. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum atau walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Jika para imam yang sholat dengan kalian itu benar, maka pahala bagi kalian dan semuanya, dapat pahala sempurna. Tetapi jika mereka melakukan kesalahan, itu imamnya, maka jamaahnya dapat pahala sempurna, imamnya menanggung kesalahannya. Oleh karena itu harus mengetahui syarat menjadi imam sholat. Nah, di antara syarat menjadi imam sholat, kita lihat hadis Nabi yang sahih ya, disebutkan di situ oleh Rasulullah SAW dari Abu Mas'ud Al-Ansari, rawahu Muslim nomor 673. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum lil kitabillah. Fa in kanu fil qira'ah sawa fa'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Wala ya ummanna rajul ar-rajul fi sultani. Wala yaqut fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Qala al-ashah atau al-ashaj fi riwayati makan silman sinnan. Artinya yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling mahir dan paling banyak hafalan Qur'annya. Jika dalam hal itu sama, maka dahulukan yang paling faham dengan sunnah. Jika sama, podo-podo faham sunnah, maka dahulukan orang yang lebih dulu hijrah. Nah, ini kalau di zaman Nabi ya, hijrah. Kalau juga sama ya, dalam masalah hijrah, dahulukan orang yang paling Islamnya. Jadi yang paling masuk Islamnya, kan begitu ya. Berarti yang lebih sepuh Islamnya. Dan janganlah ya seseorang mengimami seorang yang memiliki kekuasaan. Artinya seperti sih ada imam rotib, imam tetap. Seperti kita punya imam tetap seperti Pak Eko misalnya. Maka Pak Eko yang lebih berhak. Ya. Dan beliau itu lebih berhak nunjuk siapapun. Jadi kita nggak boleh lancang. Karena saya di sini tamu, saya nggak mukim di sini, saya tamu. Saya nggak boleh mau ujuk-ujuk maju tanpa izin dari imam tetap. Ya, nggak boleh, harus izin dulu. Nah, atau dia mengizinkan. Nah, kemudian jangan duduk seseorang di bangku milik seseorang kecuali dengan izinnya. Nah, ini perhatikan kata Rasul. Di sini sudah ada yang menguasai, yaitu takmir dan perangkatnya. Maka ketika ada tamu walaupun dia itu lebih baik bacaannya, tapi kalau yang punya kursi nggak mengizinkan nggak boleh harus dapat izin. Nah, mengatakan kecuali yang punya bangku mempersilahkan, yang punya tempat mempersilahkan. Ini ada ustadz yang hafal Quran, monggo sampai lebih atau suaranya merdu hafal Quran, paham sunnah, monggo boleh seperti itu. Nah, begitu Pak. Nah, bisa dipahami ya? Nah, itu urutan idealnya. Tapi kalau nggak ada semuanya, maka carilah minimal yang Al-Fatihahnya itu nggak parah gitu kan, nggak teman-teman belepotannya. Misalnya podo kabeh. Karena ada kan di satu desa itu orang awam semua. Kalau nggak ada yang maju nanti ya repot nanti kan. Nah, makanya diutamakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Oke. Ada anak-anak yang sudah balik lah. Oke. Bacaannya apa kurang begitu banyak atau kurang begitu baik bacaannya.
Yang untuk tarbiyah ya, untuk pendidikan, maka idealnya dia itu paham ya, pembatal-pembatal sholat ya, rukun-rukun sholat ya. Dia paham fikih sholat ya. Kalau nggak paham fikih sholat, nanti misalnya dia lupa diingatkan, dia bingung nanti, subhanallah nyapa kok maksud subhanallah, kan nggak ngerti akhirnya. Nah misalnya nanti kalau salah di sini atau kurang di sini ada susu sawi nggak? Nah, kalau dia nggak ngerti di sini kan repot ya. Makanya kalau memang ada niat seperti itu, kita adakan pelatihan sholat biasa dulu aja, sholatan biasa dulu ya, jangan ditampilkan di depan, nanti belayan nanti, enggak nanti belayan. Nah nanti seperti itu Pak. Ya. Adapun usia itu enggak silman, tadi ada yang kelewatan, silman itu adalah usia, kata Asyaj tadi dijelaskan. Jadi dulu ada sahabat itu umur 12 tahun, dia disuruh jadi imam ya. Boleh, nggak ada masalah ya. Maklum masih kecil, tapi suaranya memang banyak hafalannya, merdu suaranya, itu boleh. Jadi silman itu adalah usia. Nah begitu Pak, jadi upayakan seperti itu. Cekap nggih, insyaallah besok kita ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapkan suplemennya, terutama nanti 10 terakhir Ramadan ya. Nggak apa-apa supaya nanti dapat Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.